Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Hakim dengan NIM 2530101101 dari kelas PAI 1B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Perang Badar untuk memenuhi tugas akhir semester 1 Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Yoyo Badriah, SPDI MAB. Ada penyebab terjadinya Perang Badar. Sebelumnya, Perang Badar adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Perang ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui rangkaian peristiwa panjang yang menegangkan antara kaum Muslim dan Quraisy. Mari kita bahas penyebab terjadinya Perang Badar secara mendalam. Yang pertama ada pencegatan kafilah dagang. Pada masa itu, kafilah Quraisy sering membawa harta benda milik kaum Muslim yang dulu mereka tinggalkan saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Harta tersebut dirampas, ditahan, atau bahkan disita oleh kaum Quraisy. Karena itulah Rasulullah SAW memimpin pasukan Muslim menuju jalur perdagangan Quraisy mengarah ke Syam dengan tujuan untuk mencegat kafilah tersebut. Namun, tujuan ini bukanlah untuk memulai perang besar. Tindakan Nabi lebih bersifat defensif, yaitu untuk mendapatkan kembali hak-hak kaum Muslim yang telah dirampas dan sebagai bentuk tekanan balik terhadap Quraisy yang terus memusuhi Islam. Meskipun demikian, kabar mengenai gerakan Muslim ini sampai ke telinga orang Quraisy sehingga membuat mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan konflik. Lalu yang kedua ada serangan dan permusuhan Quraisy terhadap umat Islam. Sejak awal dakwah Islam, kaum muslim mengalami tekanan berat. Mereka dianiaya, disiksa, dan bahkan dibunuh hanya karena memeluk agama Islam. Ketika kaum muslim pindah ke Madinah pun permusuhan Quraisy belum berhenti. Quraisy merasa bahwa berdirinya negara Islam di Madinah mengancam kekuasaan mereka baik secara politik maupun ekonomi. Sebagai respon, mereka memblokade perdagangan, menghalangi aktivitas ekonomi Muslim, dan berusaha melemahkan pertumbuhan Islam dengan berbagai cara. Kondisi ini membuat hubungan antara dua kota tersebut semakin memanas dan perang menjadi semakin sulit dihindari. Yang ketiga ada insiden penyerangan di Naklah. Kejadian ini terjadi pada bulan Rajab, salah satu bulan suci dalam kalender Arab. Pada bulan ini pertempuran dan pertumpahan darah dilarang keras oleh tradisi suku-suku Arab. Ketika sekelompok kecil Muslim menyerang kafilah Quraisy dan menyebabkan kematian salah satu anggota mereka di bulan suci tersebut, Quraisy memanfaatkan peristiwa ini untuk membakar kemarahan dan membangun opini publik bahwa umat Islam telah melanggar kesucian bulan haram. Insiden Nahlah membuat hubungan kedua pihak semakin memburuk. Quraisy merasa harus melakukan tindakan balasan besar-besaran untuk menjaga kehormatan mereka di mata suku-suku Arab lainnya. Faktor inilah yang akhirnya menjadi pemicu utama meletusnya Perang Badar. Selanjutnya, jalannya pertempuran. Perang bermula dari niat Nabi Muhammad SAW untuk mencegah kafilah dagang Quraisy. Namun, keadaan berkembang hingga akhirnya terjadi pertempuran besar. Pasukan Muslim hanya berjumlah sekitar 313 orang, sedangkan pasukan Quraisy memiliki sekitar 1.000 orang. Perbedaan jumlah ini menunjukkan bahwa pasukan Muslim berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan secara langsung dengan menyusun strategi yang matang. Pasukan Muslim menguasai sumber air dan diatur posisinya
agar lebih kuat dalam menghadapi musuh. Pertempuran ini disebut Yaumul Furqan karena Allah membedakan yang hak dan batil. Allah menurunkan hujan dan mengirim bantuan malaikat kepada pasukan muslim. Selanjutnya juga ada dampak perang Badar. Yang pertama ada kemenangan telak. Kemenangan dalam perang Badar menjadi salah satu momen paling bersejarah bagi umat Islam. Walaupun jumlah pasukan muslim jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan kaum Quraisy, mereka tetap mampu meraih kemenangan yang sangat meyakinkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang tepat, kedisiplinan pasukan, serta semangat juang yang tinggi dapat mengalahkan kekuatan yang tampak lebih besar. Yang kedua, menguatnya posisi Islam. Setelah kemenangan tersebut, posisi umat Islam di Madinah menjadi semakin kuat dan dihormati. Banyak suku-suku Arab di sekitar Madinah mulai memandang kaum muslimin sebagai kekuatan baru yang tidak bisa diremehkan. Otoritas Nabi Muhammad sebagai pemimpin pun semakin diakui, baik secara politik maupun spiritual. Kemenangan ini juga membuat kaum munafik dan orang-orang yang ragu terhadap ajaran Islam mulai berpikir ulang untuk menentang atau meremehkan kaum muslimin. Yang ketiga, bukti pertolongan Allah. Perang Badar menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang beriman dan berjuang di jalannya. Meskipun jumlah pasukan muslim sangat sedikit dan peralatan mereka terbatas, keyakinan dan keteguhan mereka membuat mendapatkan dukungan ilahi. Banyak peristiwa dalam perang tersebut menunjukkan bahwa kemenangan ini bukan semata-mata hasil kekuatan fisik, tetapi juga karena bantuan Allah. Kemenangan perang Badar. Yang pertama, keunggulan pasukan. Pasukan muslim dalam perang Badar hanya berjumlah sekitar 313 orang. Mereka datang dengan persenjataan yang sangat sederhana, bahkan sebagian di antara mereka tidak memiliki baju besi atau senjata lengkap. Kondisi ini sangat berbeda dengan pasukan Quraisy yang datang dengan lebih dari 1.300 orang, dilengkapi perlengkapan perang yang jauh lebih memadai seperti baju besi, pedang berkualitas, tombak, dan kuda-kuda perang. Ketimpangan jumlah dan alat ini sebenarnya menunjukkan bahwa secara logika manusia, pasukan muslim berada pada posisi yang sangat lemah. Namun justru dari sinilah terlihat keunggulan mental pasukan muslim. Mereka berperang bukan hanya bersandar pada kekuatan fisik, tetapi juga pada keyakinan persatuan dan keberanian yang luar biasa. Yang kedua, taktik kemenangan. Salah satu strategi penting dari Nabi Muhammad dalam perang Badar adalah mengambil posisi di dekat mata air sebelum pasukan Quraisy tiba. Keputusan ini sangat strategis karena air merupakan sumber kehidupan yang sangat vital di tengah gurun. Dengan menguasai mata air terlebih dahulu, pasukan muslim dapat menjaga stamina, memenuhi kebutuhan logistik, dan mengatur pasukan dengan lebih tenang. Sementara itu, pasukan Quraisy menjadi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena akses mereka terhadap air menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan kecerdasan militer Rasulullah yang memperhitungkan kondisi medan, situasi, dan kebutuhan pasukan dengan sangat matang. Yang ketiga, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dalam perang Badar tidak hanya dilihat sebagai hasil strategi dan keberanian manusia, tetapi juga sebagai bentuk pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, hari terjadinya perang ini disebut sebagai Yaum Al-Furqan.
yaitu Hari Pembeda. Sebutan ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut menjadi momen penting yang membedakan antara kebenaran hak dan kebatilan. Banyak peristiwa dalam perperangan ini yang menunjukkan campur tangan ilahi, sehingga membuat umat Islam semakin yakin bahwa kemenangan itu diberikan karena keimanan dan keikhlasan mereka dalam berjuang. Dampak kemenangan yang keempat. Kemenangan tersebut memberikan dampak besar bagi kehidupan umat Islam di Madinah. Kekuatan dan keberadaan mereka semakin diakui dan disegani oleh suku-suku sekitar. Kemenangan ini juga menjadi bukti pertama bahwa umat Islam mampu menghadapi musuh besar secara terbuka. Namun, bagi kaum Quraisy, kekalahan ini menjadi pukulan telak. Banyak tokoh penting mereka yang gugur dalam hal ini menimbulkan dendam mendalam. Akibatnya mereka semakin bertekad untuk membalas kekalahan tersebut di pertempuran berikutnya, yang kemudian memicu peperangan besar lain seperti Perang Uhud. Yang terakhir ada korban jiwa. Dalam pertempuran ini sekitar 70 orang dari pihak Quraisy tewas. Di antara mereka terdapat para pemimpin dan tokoh-tokoh penting Mekah yang selama ini sangat vokal memusuhi Islam. Bagi kaum Quraisy, kehilangan tokoh-tokoh tersebut merupakan kerugian besar secara moral dan politik. Sementara itu, dari pihak Muslim tercatat sekitar 14 orang syahid. Jadi kesimpulannya, kemenangan besar bagi kaum muslimin yang menandai penguatan posisi Islam dan menunjukkan bahwa iman serta pertolongan Allah lebih utama daripada kekuatan materi. Perang ini menjadi bukti pentingnya solidaritas, strategi, serta keyakinan dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar, sekaligus memberikan pelajaran moral tentang keberanian, ketekunan, keadilan, dan persatuan. Baik, terima kasih. Sekian video pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.